Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan, video kali ini kita akan membahas terkait dengan update rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, kabar baik datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan apa yang diberitakan oleh jpnn.com. Bapak Abdullah Soranas soal jadwal pengesahan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur terkait dengan aparatur sipil negara. Saat menghadiri Malam Puncak Indonesia 12A Kompas TV di beberapa waktu yang lalu, Pak Soranas menyebutkan bahwa rancangan undang-undang ASN ini antara lain ditujukan adalah dalam rangka menciptakan birokrasi yang berdampak, tidak hanya tumpukan kertas, aparatur birokrasi yang melayani. Pak Soranas mengatakan bahwa transformasi menuju birokrasi yang diimpikan tersebut diharapkan bisa tercapai melalui sejumlah ketentuan di rancangan undang-undang ASN. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah bersama DPR itu berupaya menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini secepatnya agar target atau untuk mengejar tenggat waktu penghapusan non ASN atau honorer per 28 November tahun 2023. Pasalnya, rancangan undang-undang ASN ini merupakan salah satu membahas substansi penting atau poin penting di dalam dokumen tersebut, yakni persoalan penyelesaian masalah tenaga honorer agar per 28 November tahun 2023 itu tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para tenaga honorer. Namun di dalam perkembangannya, rancangan undang-undang ASN ini ternyata akan memuat pasal yang mengatur bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer itu diberikan jangka waktu hingga tenggat bulan Desember tahun 2024. Selain terkait dengan persoalan tenaga honorer, substansi rancangan undang-undang ASN ini juga antara lain mengatur soal penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengurangan ASN, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, rekan-rekan sekalian, jika rancangan undang-undang ASN disahkan pada bulan ini, maka tentu tidak akan bisa langsung diimplementasikan karena masih memerlukan penjabaran teknis yang dituangkan di dalam regulasi turunannya, misalnya saja peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Padahal dalam waktu dekat pemerintah akan membuka seleksi penerimaan P3K di bulan September ini. Jadi dengan demikian para tenaga honorer itu agar setidaknya lebih baik fokus saja mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023 yang pendaftarannya akan dimulai 17 September mendatang. Jadi intinya untuk tahun ini jangan dulu terlalu banyak berharap kepada rancangan undang-undang ASN oleh karena memang belum disahkan. Jadi rekan-rekan bisa fokus saja terlebih dahulu di dalam seleksi penerimaan P3K yang akan dilaksanakan tahun ini. Oleh karena apa? Oleh karena memang seleksi penerimaan P3K ini merupakan solusi realistis untuk tahun ini agar rekan-rekan para tenaga honorer itu bisa berubah dan mengubah nasibnya atau bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, apakah itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun pegawai negeri sipil. Demikian rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Demikian video ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.